Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah amma ba'du. Pendengar dan pemirsa Mutiara Pagi RRI Bandung, alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah, kita jumpa kembali di Mutiara Pagi bersama narasumber kami Umar Yusuf M.Sos dari Pondok Pesantren Al-Quran Babus Salam Ciburial Bandung. Tentu pagi hari ini kita akan membahas bagaimana pengaruh ihsan dalam kehidupan. Dan tentu Anda bisa terus mengikuti kami setiap pagi di pukul 5 sehingga pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dan Anda bisa melihat langsung tayangan kami di channel YouTube RRI Bandung Live. Baik pendengar dan pemirsa, kita langsung berbincang-bincang dengan Pak Ustadz Umar Yusuf. Kita akan membahas seperti apa pengaruh ihsan dalam kehidupan. Silakan Ustaz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal qur'ana tanzila liyakuna lil alamin nadhira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa barik wa sallim. Syukur alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas berkat dan rahmatnya kita semua masih diberikan kesehatan lahir dan batin. Jamaah pendengar RRI Bandung dimanapun berada, berbicara ihsan ini tidak lepas dari atau teringat dengan rukun agama, gitu ya. Jadi ihsan itu adalah bagian dari rukun agama atau yang disebut dengan arkanuddin, ya. Rukun agama. Jadi agama itu ada rukunnya, gitu ya. Nah, yang kita ketahui bahwa rukun agama itu adalah Islam, ya. Yang kedua adalah iman, dan yang ketiga adalah ihsan. Berbicara Islam, ini berbicara tentang komitmen operasional. Kemudian berbicara iman, ini berbicara komitmen moral, dan ihsan itu berbicara tentang kualitas operasional. Jadi Islam berbicara tentang tiga dimensi ini, gitu ya. Atau rukun-rukun agama itu berbicara tentang tiga dimensi ini: Islam, iman, ihsan, gitu ya. Jadi bicara Islam, sekali lagi, ini bagaimana komitmen kita terhadap action, ya, operasional di dalam menerjemahkan nilai-nilai Islam. Yang kedua tadi berbicara tentang moral, karena iman ini berbicara moral. Ya, lebih jauh, iman ini satu doktrin dalam Islam bahwa iman ini berbicara tauhid, ya. Berbicara tauhid, berbicara moral, berbicara etika, kemudian berbicara akhlak, ya. Dan tentunya ihsan ini lebih kepada tataran komitmen operasional atau lebih kepada kualitas operasional. Artinya dari komitmen Islam, dari komitmen iman, lalu bagaimana amaliyahnya, amaliyah atau perbuatannya dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga berbicara ihsan ini berbicara kualitas operasional, ya. Kemudian kalau kita melihat di sisi lain tentang ihsan, ya. Jadi ihsan ini, jadi kita fokus di ihsan, ya, walaupun bisa juga sih kita sedikit berbicara tentang Islam, ya, berbicara tentang iman, tetapi dengan waktu yang tidak terlalu panjang, maka kita coba lebih ke masalah al-ihsan, gitu ya. Ihsan. Jadi bagaimana pengaruhnya juga doktrin ihsan sebagai kualitas operasional di dalam kehidupan sehari-hari ini. Berbicara ihsan karena muraqabatullah. Jadi ihsan sebagai bentuk kualitas operasional
ini juga berbicara tentang muraqabah, ya, muraqabah. Oleh karena itu, ihsan akan muncul jika perasaan terhadap pengawasan Allah senantiasa ada. Ya. Jadi kualitas hidup kita atau kualitas operasional hidup kita dalam kehidupan sehari-hari ini akan semakin berkualitas, akan semakin terarah, kemudian produktif, positif dan sebagainya, karena di situ ada pengawasan Allah. Jadi Allah yang mengawasi. Atau dalam bahasa lain, kualitas operasional seorang manusia, seorang hamba ini akan berkualitas, akan terarah dengan baik karena diawasi oleh Allah. Berbeda dengan orang yang tidak merasa diawasi oleh Allah. Orang yang tidak merasa diawasi oleh Allah itu tidak akan kelihatan kualitas operasional dalam tataran ihsan. Ya. Ada sebuah hadis yang sangat populer, ya, sangat familiar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda tentang ihsan ini, Anta abudallah ka'annaka tarahu. Anta abudallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Kamu menyembah Allah seakan-akan kamu melihatnya. Satu doktrin dalam ibadah, ya, bahwa kita menyembah Allah seakan-akan kita melihatnya. Misalnya ibadah, contoh sholat, ya. Ketika kita takbir, maka dalam takbir kita itu seakan-akan kita melihatnya, ya. Melihat Allah, ya. Seakan-akan, ya. Karena dengan seakan-akan kita melihat Allah, itulah yang akan menghantarkan kepada kehusuan, gitu ya, mengantarkan kepada kehusuan. Fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Jika kamu tidak dapat melihatnya, maka sesungguhnya dia melihatmu. Ya, kalaupun kita tidak merasa melihat Allah, ya, maka sesungguhnya Allah itu melihat kita. Ya. Itu definisi ihsan dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, mari kita sama-sama perbaiki ibadah kita, seakan-akan kita beribadah, kita melihat Allah, dan kalaupun kita tidak melihat Allah, sesungguhnya Allah itu melihat kita. Ya. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang pertama, ihsan karena muraqabatullah, artinya ada pengawasan Allah. Jadi kualitas operasional atau ihsan dalam kehidupan sehari-hari ini akan berkualitas karena kita merasa diawasi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dikuatkan dengan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, ihsan karena ihsanullah. Ya. Jadi ihsan karena ihsanullah. Ihsan muncul karena adanya perasaan atau kesadaran akan limpahan kebaikan Allah atau ihsanullah. Jadi ihsan ini muncul karena ada sebuah syuur, ya. Ada sebuah perasaan itu adalah kebaikan Allah atau ihsanullah. Ya. Dalam tataran kerja sebagai ungkapan rasa syukur sehingga kerjanya dalam format yang sebaik-baiknya. Artinya hidup kita berkualitas, ya. Operasional kita berkualitas. Misalnya kita sebagai seorang pendidik berkualitas. Kita sebagai seorang karyawan berkualitas. Ya. Kita sebagai seorang guru atau pengusaha juga berkualitas. Ini yang dimakan dengan ihsan, kualitas secara operasional, baik gitu ya. Artinya baik di dalam kehidupan sehari-hari, sehingga ini menjadi sebuah motivasi yang baik. Jadi motivasi yang baik itu karena perpaduan antara ihsan dalam perspektif muraqabatullah atau ihsan karena ihsanullah. Karena merasa diawasi oleh Allah, karena yang kedua ada kebaikan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Sementara seperti itu, Ustaz. Baik pendengar dan pemirsa, tentu berbicara ihsan
bahwa tingkatan ihsan itu sendiri sebagai representasi tingkatan keimanan. Bisa dikatakan tadi oleh Pak Ustadz Umar bahwa ketika jiwa seseorang muslim sudah setingkat ihsan, maka ibadahnya itu sudah dipastikan dia itu diponcongku Allah, dekat sekali dengan Allah. Nah ini dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam beribadah Ustaz ya, bahwa ketika ibadah itu makin khusyuk karena Allah sangat melihat, dan ketika tidak melihat bahwa dirinya itu dalam 24 jam itu terus diikuti oleh Allah. Nah ini luar biasa ya. Kemudian hal tersebut tidak mudah Ustaz ya. Tentu saja ada upaya-upaya ketika kita menjadi seorang muslim, tentu tingkatan kita itu ingin menjadi tingkatannya ihsan. Seperti apa lagi Ustaz? Baik. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya berbicara tingkatan ihsan ya, ini berbicara tentang kalau kita dikorelasikan dengan bahwa ihsan itu satu adalah ikhlasun niyah. Jadi ikhlasun niyah itu niatnya ikhlas. Jadi kalau ingin mendapatkan kualitas operasional yang berkualitas ya, atau mungkin dalam perspektif ibadahnya ya, maka yang harus diperbaiki itu adalah ikhlasun niyahnya. Jadi niatnya harus ikhlas, karena berbicara niat ini kan dalam kitab An-Nawawi dan bab niat ya, bab niat itu hadis pertama yang membicarakan tentang masalah niat. Ya, kenapa di situ niat ini sangat urgent gitu ya? Karena memang segala sesuatu itu berlabuhnya di niat. Ya. Nah tentunya berbicara tentang ikhlas niyah, ini adalah unsur pertama dari ihsan. Ya. Jadi ikhlas itu adalah unsur pertama dari ihsan, adalah niat yang ikhlas atau ikhlasun niyah. Ya. Kemudian niat yang ikhlas merupakan syarat diterimanya suatu amal. Ya, ini di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Ini sangat luar biasa hadis ini, karena hadis ini hadis yang populer ya Ustaz. Yeah. Hadis yang terkenal, bahkan anak-anak itu sangat hafal niat ini, walaupun hadis ini sangat panjang sekali. Yeah. Tapi biasanya dijadikan mahfudot. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Jadi hanya saja semua amal perbuatan itu disertai dengan niat ya. Dan hanya saja bagi setiap orang itu apa yang telah menjadi niatnya. Jadi ini dikembalikan kepada ikhlasun niyah. Nah ini kalau dikorelasikan ketika hijrah ketika itu dari Mekah ke Madinah, itu kan yang hijrah niatnya beda-beda gitu ya. Jadi kalau ada yang ada yang hijrahnya itu karena harta gitu ya. Kemudian ada yang hijrahnya karena calon pendamping hidup gitu ya. Tetapi ada juga yang niatnya itu karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kalau kita melihat dari asbabul wurud ya, dari hadis ini, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Nah, kemudian di dalam tingkatan ikhlas ya, ini memang agak dalam pembahasan niat ini. Jadi ada tiga amal yang ikhlas ya. Ini kalau kita berbicara ikhlasun niyah ya. Pertama ini sebuah analogi ya. Jadi beramal karena takut siksa Allah. Jadi tingkat pertama itu orang beramal karena kenapa kamu beramal? Saya takut karena siksa dari Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Ini kalau kita disebut dengan kalau dianalogikan ini amalnya seorang hamba ya. Jadi seorang hamba beribadah atau beramal, kenapa kamu beramal? Saya takut karena siksa Allah gitu ya. Ini seorang hamba ya, seorang hamba yang melakukan amal. Yang kedua,
beramal karena mencari pahala. Ini tingkatan orang melakukan amal ya, karena mencari pahala. Biasanya ini dianalogikan sebagai amalnya seorang pedagang. Kenapa kamu berdagang? Untuk mendapatkan hasil, kan gitu ya. Pedagang kan semua rata-rata begitu ya. Dia menjual karena ingin mendapatkan hasilnya dari sebuah perdagangan. Dan yang ketiga ada beramal karena bersyukur gitu ya. Jadi bersyukur ini amalnya orang yang bersyukur. Biasanya amalnya orang yang bersyukur itu akan berbeda dengan karena dia seorang karena takut karena siksa Allah, karena takut karena ingin mendapatkan hasil. Tapi betul-betul dia mensyukuri apa yang Allah berikan kepadanya. Sehingga ini menjadi 3 amal dalam perspektif ikhlas. Jadi ikhlasun niyah, kurang lebih seperti itu. Ya. Baik pendengar dan pemirsa, itu salah satu contoh dalam perilaku kehidupan sehari-hari dalam ihsan. Tentu kita sering melakukan sholat, menjalankan sholat dengan penuh konsentrasi, khusyuk dan hikmat, dengan memahami makna dan tujuan dari setiap gerakan dalam bacaan sholat. Ini juga bagian dari kehidupan perilaku seorang ihsan. Kemudian juga kita memberikan bantuan kepada orang yang membutuhkan dengan tulus. Itu juga tadi disampaikan tadinya, tulus ikhlas. Ya, bukan tulus saja, tapi tulus ikhlas. Artinya ketika membantu orang lain tidak ingin berharap ada balasan dari orang tersebut, karena yakin Allah akan membalasnya lebih dari itu. Ini juga salah satu contoh ihsan ya tadi. Kemudian juga menjaga kejujuran dalam setiap perkataan, tindakan, dan urusan bisnis, hubungan sosial, maupun berkomunikasi sehari-hari. Itu juga seorang pribadi yang ihsan ya tadi. Kemudian juga tidak berbohong, memanipulasi atau menipu orang lain. Ini juga perilaku ihsan, karena tadi Ustadz Umar menyampaikan dengan perilaku ihsan tidak berbohong karena meyakini Allah sangat melihatnya atas dia yang dia perbuat. Mungkin banyak lagi yang kita ingin mengetahui tentang sikap seorang ihsan, bagaimana dalam kehidupan kita sehari-hari, dan tentu membutuhkan ilmu lagi Ustaz ya. Karena peningkatan ibadah apa itu ihsan, perilaku tingkatan iman yang paling tinggi, ini bisa terjangkau dengan orang-orang yang memang betul-betul memahami ilmu. Tapi jangan berkecil hati ya tadi ya. Walaupun memang ilmu kita baru ini, harus optimis. Insya Allah pendengar dan pemirsa akan kami bahas lebih jauh seperti apa pemahaman ihsan yang lain bersama Ustadz Umar Yusuf di Mutiara Pagi RRI Bandung. Baik Ustaz. Ya, jadi tadi berbicara ihsan pertama ikhlasun niyah. Jadi karena niatnya yang ikhlas. Jadi niatnya yang ikhlas. Kemudian yang kedua, tadi disampaikan tentang amalan-amalan yang ikhlas itu apa. Dianalogikan amalan seorang pedagang. Seorang pedagang dia berdagang karena ingin mendapatkan hasil. Artinya seorang hamba yang beramal, kenapa kamu beramal? Karena ingin mendapatkan pahala. Apakah itu semuanya salah? Tidak salah. Ya, jadi tiga-tiganya benar. Ya. Saya beramal karena takut siksa dari Allah. Ya. Benar apa salah? Benar ya. Kemudian kenapa kamu beramal? Saya beramal karena ingin mendapatkan pahala. Benar apa salah? Benar juga gitu ya. Terus apalagi bersyukur. Saya mensyukuri apa yang Allah titipkan kepada saya. Benar tidak? Benar. Berarti tiga-tiganya adalah benar. Nah, kemudian ihsan juga berbicara tentang itqanul amal ya. Kalau tadi kan ikhlasul amal ya. Maka yang kedua ini adalah itqanul amal. Jadi itqanul amal ini amal yang rapi. Ya, tadi disampaikan bahwa ihsan itu adalah kualitas operasional. Berarti berbicara tentang kualitas operasional ini tidak terlepas dari itqanul amal, yaitu amal yang rapi gitu. Atau amal yang ini kan bicara tentang kinerja gitu ya. Ya, jadi kerja yang rapi, artinya dalam bahasa lain rapi itu profesional gitu ya. Profesional disesuaikan dengan profesinya ya. Disesuaikan dengan profesinya. Tentunya setiap orang punya profesi masing-masing Ustaz ya. Ada yang di bidang IT, ada yang di bidang seorang pengusaha, ada seorang guru, seorang dosen dan sebagainya.
Itu dalam bahasa dakwah itu istilahnya al-matanatu tanzim, artinya ada cakupan operasional. Setiap orang harus diposisikan sesuai dengan kapasitasnya. Misalnya zaman dulu juga sama, Rasulullah begitu. Ada yang berdakwah dengan Al-Qur'annya karena dia paham Al-Qur'an, suaranya bagus. Ada yang dakwah dengan jalur pemerintahan, Umar bin Khattab gitu ya. Jadi disesuaikan dengan kapasitasnya. Nah, ini akan mengantarkan kepada amalan-amalan yang rapi. Rasulullah bersabda tentang itqanul amal ini. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha azza wa jalla yuhibbu idza amila ahadukum amala ayyutqinahu. Sesungguhnya Allah azza wa jalla mencintai apabila mengerjakan salah seorang di antara kalian suatu pekerjaan dilakukan dengan rapi. Artinya profesional gitu ya. Jadi dikerjakan itu dengan tuntas ya. Kalau dalam teori manajemen sederhana, kerjakan apa yang kamu tulis apa yang kamu kerjakan. Jadi kurang lebih seperti itu dalam bekerja ihsan dalam perspektif kualitas operasionalnya gitu ya. Kan itu baik gitu ya. Bekerja sesuai dengan kapasitasnya, menulis apa yang dia kerjakan, dia mengerjakan apa yang dia tulis, itu artinya kualitas operasionalnya keren tuh ya. Rapih, itqanul amalnya keren tuh ya. Bahkan itu termasuk amalan-amalan yang amal terbaik gitu kan. Jadi amal yang terbaik itu adalah amalan-amalan yang berkualitas. Jadi bukan amalan itu kalau diartikan amalan itu sebuah amaliyah, aktivitas ya. Jadi aktivitas itu bukan aktivitas biasa-biasa saja. Ke kantor apa adanya gitu ya. Di rumah dan di kantor sama-sama saja gitu kan. Dan sebagainya gitu. Ya, sehingga itu menggambarkan sebuah kualitas. Jamaah sekalian, ini dalam sebuah riwayat Fudail bin Iyad mengatakan bahwa yang dimaksud ahsanu amala, ya, sebaik-baik amal itu adalah pertama orang yang paling ikhlas di dalam mengerjakan sesuatu. Yang kedua, paling sesuai dengan sunnah. Jadi yang diajarkan oleh sunnah. Ya, jadi seperti yang diajarkan sunnah itu dia bekerja sesuai dengan kapasitasnya. Artinya tidak sporadis dalam bekerja. Jadi mengerjakannya secara profesional. Jemaah sekalian, kemudian ini kalau kita mengambil atau mengutip di dalam teori-teori manajemen yang sering kita dengar Ustaz ya. Ini korelasinya dengan ihsan dalam kualitas operasional. Makanya kita sering dengar pertama amal memiliki beberapa tahapan amaliyahnya itu. Yang pertama adalah planning. Perencanaan itu mengantarkan kualitas operasional dan akan melihat keihsanan seseorang gitu ya. Yang kedua organizingnya, pengorganisasiannya bagaimana gitu ya. Yang ketiga activatingnya, pelaksanaannya bagaimana, amaliyahnya, dan yang terakhir adalah controlling. Artinya pengawasannya seperti apa ya. Maka ada ungkapan atau ini saya lupa lagi ini apakah hadis itu ya. Innallaha yuhibbul mu'min al-muhtarif gitu ya. Ini bisa kita lihat nanti. Sesungguhnya Allah mencintai mukmin yang profesional. Ini kayak mahfudot gitu ya. Jadi Allah mencintai seorang mukmin yang bekerja secara profesional. Sebenarnya tidak hanya sekedar bekerja sesuai profesinya, bahkan dalam beribadah pun yang ibadahnya profesional ya dia mengikuti aturan-aturan SOP dalam beribadah gitu. Jadi tidak seenaknya dalam beribadah. Terutama di dalam kehidupan sehari-hari pun itu harus mengikuti SOP yang benar gitu ya, seperti itu. Baik, satu lagi ya tentang ihsan ini ada yang dinamakan jaudatul adai gitu. Jadi jaudatul adai ini penyelesaian yang baik. Jadi endingnya baik gitu ya. Endingnya baik ya. Jadi seorang yang sudah mendapatkan tadi ada ada planning, ada organizingnya, ada activatingnya, kemudian controllingnya, itu kan endingnya baik gitu ya. Endingnya baik sehingga karena diawali dengan sebuah planning, perencanaan, maka endingnya pun akan semakin baik. Nah disitulah melahirkan ihsanul amal. Amal yang ihsan itu adalah yang karena memang ada sebuah kalau dalam bahasa Al-Quran itu fa idza azamta fatawakkal 'alallah. Setelah engkau merencanakan sesuatu, setelah engkau
memplanning, sebenarnya azam itu bisa diterjemahkan planning atau rencana atau acara atau apa gitu ya. Fatawakal Allah setelah mengazamkan, setelah planning, setelah membuat sesuatu, ya bertawakal kepada Allah. Jadi jangan tawakal dulu tuh ya, baru diserahkan aja lah kepada Allah tapi nggak ada usaha kan itu. Seperti itu Ustaz. Ya. Baik pendengar dan pemirsa, luar biasa ketika kita membahas tentang bagaimana pengaruh ihsan dalam kehidupan. Keterbatasan waktu kita pada kesempatan ini Ustaz, karena kalau melihat contoh-contoh bagaimana kehidupan sehari-hari dalam ihsan itu, salah satunya memelihara dan menjaga kebersihan lingkungan, mengurangi limbah dan berperilaku ramah lingkungan, itu juga menjadi ihsan, bagian dari ihsan. Menerima dan menghormati perbedaan dalam agama, suku, ras dan budaya, itu juga bagian dari ihsan. Banyak sekali ketika kita membahas tentang ihsan, namun keterbatasan waktu, mungkin kesimpulan Ustaz. Ya baik, terima kasih. Ya jadi kesimpulannya, mari kita sama-sama memaksimalkan perencanaan agar menghasilkan kualitas operasional yang baik. Kemudian bagaimana pengorganisasiannya, bagaimana pelaksanaan dan pengawasannya. Nanti kalau itu sudah berada dalam satu SOP kehidupan sehari-hari, itu kan mengantarkan kepada kualitas kerja, dan kesananya itu nanti ada balasan dari Allah, yaitu pertama Allah mencintai orang yang bekerja seperti itu. Yang kedua adalah tentunya Allah akan memberikan pahala. Jangankan Allah, di sebuah perusahaan yang hebat gitu ya, dengan kualitas kerja yang baik, pasti dia dapatkan reward gitu kan. Apakah rewardnya naik haji atau umroh dan sebagainya. Kurang lebih seperti itu. Ya. Baik pendengar dan pemirsa, sampai di sini jumpa kita di Mutiara Pagi dari Bandung. Ikuti terus setiap pagi pukul 5 sampai pukul 6 waktu Indonesia Barat, masih di Mutiara Pagi dari Bandung bersama narasumber kami Ustadz Umar Yusuf M.Sos. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.